Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan baik semuanya ya. Pada kesempatan ini, Miss akan menjelaskan tentang materi kita yang terakhir, yaitu pengolahan data. Sebelum kita pelajari, kita harus tahu dulu apa sih kegunaan dari pengolahan data itu. Nah, biasanya kita mengolah data biar kita tahu berbagai informasi dari data yang kita punya. Misalkan satu perusahaan, mereka mengumpulkan data sehingga mereka bisa tahu untung atau rugi dari perusahaan itu. Atau bisa aja misalkan perusahaan asuransi ingin tahu usia dari kliennya mereka. Apakah mereka memiliki klien yang usianya muda atau yang usianya lebih tua. Atau bisa juga untuk mengetahui hal-hal yang sederhana, misalkan mengenai kesukaan. Entah makanan kesukaan, olahraga kesukaan, warna kesukaan, film kesukaan, banyak sekali yang bisa kita ketahui ketika kita mengolah data. Atau bisa juga kita mengetahui kecepatan dari mobil atau dari motor atau dari kendaraan yang lain. Dan masih banyak lagi kegunaan yang bisa kita dapat ketika kita bisa mengolah data. Nah, hal pertama yang harus kita tahu adalah bagaimana cara kita mengumpulkan data. Di sini ada 3 cara kita untuk mengumpulkan data. Yang pertama, itu adalah dengan kita mewawancarai langsung narasumbernya. Narasumber itu adalah orang yang bisa kita mintai datanya, orang yang kita mau tahu datanya. Nah, dengan cara wawancara itu seperti apa? Dengan mendatangi atau menanyakan langsung ke orangnya masing-masing. Nah, seperti ini. Jadi Miss gambarkan di sini. Misalkan A ini ingin tahu warna kesukaan dari teman-temannya di kelas misalkan. Jadi A ini akan tanya ke B, apa warna kesukaanmu B? Lalu nanti B akan jawab, misalkan saya suka warna biru. Nah, nanti A mencatat, oh B itu sukanya warna biru. Dan begitu seterusnya. A akan bertanya pada C, A akan bertanya pada D, A akan bertanya pada E, begitu juga ke F, ke G, ke H, dan ke I. Kemudian nanti sama siswa yang bernama A ini, datanya itu dituliskan, sama dia dikumpulkan. Nah, ini salah satu cara untuk mengumpulkan data, yaitu dengan wawancara. Kemudian cara yang kedua adalah dengan membuat dan menyebarkan kuesioner untuk diisi. Kuesioner ini itu berisi seperti pertanyaan. Mungkin kalau kamu pernah pergi bareng sama orang tua kamu atau sama siapapun itu, misalkan ke sebuah restoran. Ada kalanya tiba-tiba pelayan dari restoran itu akan memberikan satu lembar kertas sama kamu untuk kamu isi. Nah, di situ ada berbagai macam pertanyaan. Nah, itu adalah kuesioner. Jadi di situ nanti misalkan ditanya bagaimana kondisi ruangan di tempat makan itu, atau bagaimana kualitas makanannya, pelayanannya. Nah, dari kuesioner itu nanti mereka akan olah, mereka akan lihat kelebihan dari restoran itu apa, kekurangannya apa, sehingga mereka bisa tingkatkan. Nah, kalau di sini Miss contohkan, anggaplah ini satu ruangan kelas dan seseorang ingin membagikan kuesioner. Nah, misalkan kuesionernya ini adalah berisi tentang olahraga yang paling disukai. Nah, jadi di sini biasanya suka ada syaratnya. Misalkan hanya boleh memilih satu jenis olahraga, atau misalnya boleh memilih 2, atau yang mana yang pilihan pertama, yang mana pilihan kedua. Itu tergantung dari data yang kamu mau tahu, data yang kamu mau kumpulkan. Itu kamu bisa bikin kuesionernya sendiri. Nah, nanti ketika kuesioner sudah dibagikan, nah dari narasumber itu kan dapat kertasnya. Nah, mereka cuman tinggal kasih tanda silang saja. Misalkan di sini Miss kasih tanda silangnya di badminton. Sudah. Nah, nanti semua kertasnya akan dikumpulkan. Nanti dilihat lagi sama seperti tadi. Oh, ternyata yang suka badminton berapa orang? Oh, nanti yang suka basket berapa orang. Nah, nanti kita akan belajar juga nih bagaimana cara kita mengolah datanya. Ini baru cara mengumpulkannya. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga itu mengumpulkan data dari sumber data yang sudah ada. Jadi kamu tidak lagi mewawancara atau kamu tidak lagi mengumpulkan kuesioner,
Jadi kamu hanya tinggal misalkan datang ke TU misalkan begitu. Kamu pengen tahu tanggal lahir atau bulan lahir dari semua siswa yang ada di sekolah misalkan. Nah, jadi kamu akan datang ke TU, kemudian kamu akan minta datanya. Seperti itu, jadi kamu udah nggak usah lagi mewawancara atau kamu membagikan kuesioner. Nah, kalau contoh di sini, Miss kasih contoh, orang ini pengen tahu tentang penjualan. Nah, jadi dia minta ke bagian penjualan, laporan dari penjualan dari bulan Januari sampai bulan April. Nah, itu adalah 3 cara kita mengumpulkan data. Kemudian, kita akan belajar bagaimana membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Contohnya, dalam bentuk tabel itu seperti ini. Misalkan kita lihat di sini ada berat badan dan juga ada frekuensi. Nah, frekuensi ini berarti ini itu adalah jumlah orangnya. Nah, dari tabel ini kita itu bisa dapat banyak informasi dari sini. Nah, Miss kasih beberapa contoh. Misalkan ada 6 orang yang memiliki berat 40 kg. Ada 12 orang yang memiliki berat 41 kg. Ada 15 orang yang memiliki berat 42 kg. Ada 18 orang yang memiliki 43 kg. Ada 9 orang yang memiliki berat 44 kg. Ada 60 orang yang menimbang berat badan. Berat badan paling kecil adalah 40 kg. Kita bisa tahu dari datanya di sini ya. Ini kan paling kecil. Kemudian berat badan paling besarnya 44 kg, kita bisa lihat dari sini. Kita juga bisa tahu selisih orang dengan berat 41 kg, berat yang ini, dengan yang 44 kg, berat yang ini adalah 3 orang. Dan masih banyak lagi. Kita bisa tahu banyak informasi hanya dengan melihat tabel ini. Nah, sekarang kita belajar nih, menyajikan data dalam bentuk tabel. Kayak tadi misalkan kamu sudah entah mewawancara ataupun kamu membagikan kuesioner, nah akhirnya kamu dapat datanya. Ini misalkan Miss buatkan data warna kesukaan siswa kelas 4 SD. Ada merah, hijau, merah, biru, kuning, biru, hijau, ini semua. Nah, kan kalau misalkan bentuk datanya seperti ini mungkin masih bisa, oh iya, saya tahu nih siapa yang berapa banyak yang suka warna biru atau suka warna kuning. Iya, betul, karena mungkin ini datanya masih sedikit. Tapi nanti kalau datanya sudah dalam bentuk jumlah ratusan atau bahkan mungkin ribuan, ini otomatis kan nggak mungkin kalau dibiarkan datanya seperti ini. Nah, makanya kita bisa menyajikan data, salah satunya itu dalam bentuk tabel. Caranya adalah kita buat dulu tabelnya. Kita tulis, berarti di sebelah sini adalah warna kesukaan. Kemudian turus ini nanti bisa membantu kita untuk menghitung. Namanya istilahnya turus. Kemudian di sebelah sini adalah frekuensi atau jumlah siswa. Frekuensi itu jumlah, bisa jumlah siswa, jumlah barang, dan lain-lain sebagainya. Namanya frekuensi. Nah, caranya kita tulis warnanya dulu di sini. Berarti ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, dan ada warna biru. Kalau sudah, untuk menghindari kesalahan, entah itu terlewat atau itu terhitung 2 kali, Miss menyarankan cara seperti ini. Ketika kamu membaca yang pertama, ini kan merah. Nah, kita coret merahnya, lalu kita masukkan ke dalam tabelnya. Merah berarti ke sini. Nah, kita kasih turusnya 1. Begitu. Lalu yang berikutnya hijau. Kita coret hijau. Kemudian kita masukkan ke dalam tabelnya. Masukkan di yang hijau. Kasih 1 turus. Begitu juga yang berikutnya merah. Kemudian kita masukkan lagi ke sini, kasih lagi 1 turus. Kemudian warna biru ini masukkan lagi ke dalam tabelnya, kasih 1 turus. Warna kuning, masukkan ke dalam tabelnya kuning.
Kuning lagi, masukkan ke dalam tabelnya kuning. Kuning lagi, masukkan ke dalam tabelnya kuning. Kuning, masukkan lagi. Kemudian hijau, masukkan ke dalam yang hijau. Biru, masukkan ke yang biru. Biru lagi, masukkan lagi ke yang biru. Biru, masukkan ke yang biru. Biru, masukkan ke yang biru. Nah, dalam penulisan turus, kalau sudah 5 itu kamu coret turusnya. 1, 2, 3, 4, lalu kamu coret. Jadi semua orang ketika melihat satu paket ini, oh ini sudah 5 berarti. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Ini biru, bikin lagi satu lagi seperti biasa. Merah, masukkan ke yang merah. Merah lagi, masukkan ke yang merah. Hijau, ke dalam tabel masukkan yang hijau. Kuning, nah ingat ini kuning sudah 4, berarti ini yang kelima kita coret. Oke, lalu ini hijau, masukkan ke yang hijau. Kuning, masukkan ke yang kuning. Nah, selesai semua. Kalau sudah, jangan lupa sekarang kita tuliskan frekuensinya di sini. Nah, kita tinggal lihat dari turusnya. Oh, ini turusnya ada 1, 2, 3, 4. Oh, berarti kita tulis 4. Di sini, tadi kan ini sepaket ini 5. Tambah 1, berarti jadi 6. Di sini 1, 2, 3, 4. Yang hijau berarti ada 4. Kemudian yang biru, ingat ini satu paket ini ada 5. Tambah 1 jadi 6. Selesai. Beginilah cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Tapi lain halnya kalau datanya itu kan koin tadi datanya warna, berarti hanya merah, biru, ungu, putih, hitam begitu. Nah, beda datanya, cara membuat tabelnya kalau datanya itu dalam bentuk angka. Nah, misalkan Miss buat ini adalah data berat badan siswa kelas 4. Ini satuannya dalam kilogram ya semuanya. Nah, kalau seperti ini sama sebetulnya, cuman bedanya sedikit. Jadi awalnya sama, kamu bikin tabel dulu. Berarti kan kalau tadi di sini warna ya, sekarang kita ganti. Ini jadinya berat badan. Turus tetap sama, frekuensi kebetulan di sini tetap ya karena siswa. Jadi di sini frekuensinya itu adalah jumlah siswa. Nah, karena ini bentuknya angka, jadi kamu harus mengurutkan dulu dari angka terkecil. Jadi nulis di bagian berat badan itu tidak boleh angkanya ngacak. Misalkan di sini 41, 40, 39, 38, nggak boleh. Jadi mulai dari angka yang paling kecil dulu di sini. Nah, kamu lihat di sebelah sini angka yang paling kecil angka berapa? Ya, betul, angka 38. Berarti kita akan tuliskan di sini mulai dari 38. Habis 38, ternyata ada 39, ada 40, dan ada 41. Berarti kita urutkan dari sini itu 38, 39, 40, dan 41. Lalu kalau sudah kamu urutkan dari yang kecil, langkahnya sama seperti yang tadi. Kamu coret angka 40, masukkan ke dalam tabelnya. Coret 41, masukkan ke dalam tabelnya. Coret 40, masukkan lagi. 40, masukkan ke dalam yang 40, 39, ke 39, 40, ke 40, 38, ke 38, 40, ke 40. Sudah selesai? Jangan lupa tuliskan jumlahnya di sini. 1, 1, 5, 1. Seperti itu. Oke ya. Nah, Miss akan lanjut menjelaskan. Sekarang modelnya itu adalah diagram batang. Kalau yang tadi kan tabel. Nah, sekarang diagram batang. Kita belajar dulu cara membaca dan menafsirkan data dalam diagram batang. Sama seperti yang tabel tadi, cuman ini bentuknya diagram batang. Jadi kita bisa tahu banyak informasi hanya dengan melihat
si diagram batangnya. Beberapa informasi yang bisa diketahui, misalkan ada 5 siswa yang menyukai jeruk. Nah, terlihat dari batangnya ini. Batang ini yang punyanya jeruk. Lalu dilihat, oh ini sampai ke angka 5. Artinya, berarti ada 5 siswa yang suka jeruk. Terus ke sini, oh saya bisa tahu nih, yang mangga itu ada 8. Jadi ada 8 siswa yang menyukai mangga. Atau bisa juga kita tahu yang suka anggur ada berapa banyak sih? Oh, kita bisa lihat nih 4. Ditarik garis saja ke sini ya. Bisa dilihat kan ya. Nah, begitu berikutnya ada yang suka apel ada 6 dan yang suka melon ada 2. Lalu buah yang paling banyak disukai adalah mangga. Tahu dari mana? Dari sini, sama dari batangnya. Yang paling tinggi, oh itu berarti yang paling disukai. Karena kita sedang membicarakan kesukaan, buah kesukaan. Kita juga bisa tahu buah yang paling sedikit disukai itu adalah melon, karena dia yang paling pendek. Kita juga bisa tahu selisihnya dari yang suka mangga dan yang suka anggur. Tinggal kamu lihat, yang suka mangga ada 8, yang suka anggur ada 4. Oh, berarti selisihnya itu adalah 4 siswa. Dan masih banyak lagi informasi yang bisa kita ketahui dari melihat diagram batang. Nah, sekarang kita mau belajar lagi bagaimana cara kita menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kalau yang tadi itu tabel, kalau yang sekarang diagram batang. Nah, untuk bisa bikin diagram batang, sebaiknya kita bikin dulu tabelnya. Karena seperti yang Miss bilang tadi, kalau kamu nggak bikin tabelnya, otomatis kamu akan pusing nanti ngitungnya. Ini datanya masih sedikit, masih sekitar 20. Kalau misalkan nanti datanya ratusan, nah rasanya nggak mungkin kalau kamu langsung bikin dalam diagram batang. Nah, jadi mari kita buat lagi tabelnya dulu ya. Sama seperti tadi cara membuat yang tabel. Masih ingat ya, mana kesukaan, terus lalu frekuensi. Lalu tuliskan dulu warna-warnanya. Kalau sudah, meskipun yang mungkin memang lama, tapi memperkecil kemungkinan kita untuk salah. Ya, kita coret, masukkan ke dalam tabel, coret, masukkan dalam tabel, terus seperti itu. Kita coret, kita masukkan dalam tabel. Jadi dicoret dulu, baru dimasukin ke tabel. Karena jangan-jangan nanti kita lupa, udah dimasukin atau belum ya, gitu. Jadi dicoret, masukkan ke tabel, dicoret, masukkan ke tabel. Ini memang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Kamu salah sedikit aja, salah satu saja, langsung datanya berubah, jumlahnya jadi tidak sama. Ya. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk menjumlahkan dan menuliskannya di kolom frekuensi. Sudah, selesai. Kita sudah punya tabelnya. Nah, sekarang kita mau buat diagram batangnya. Yang pertama yang harus kamu buat adalah garisnya. Garis yang ada di sebelah kiri itu biasanya untuk menunjukkan jumlahnya. Ada 10 orang, 12 orang, 4 kendaraan, 7 mobil. Nah, itu di sebelah kiri. Lalu yang ini ya, yang vertikal, yang garis tegak. Lalu untuk garis yang horizontal, yang mendatar, itu biasanya dituliskannya mengenai datanya. Misalkan tentang kesukaan, tentang olahraga, tentang makanan favorit, atau tentang penjualan bulan Januari, bulan Februari, gitu ya. Nah, jadi bikin dulu garisnya. Kalau sudah, tuliskan judulnya. Judulnya ini tentang apa? Karena orang kalau nggak ada judul nanti bingung bacanya. Oh, ini tentang apa ya? Kok ada merah, kuning, hijau, biru? Apa tentang balon? Atau tentang kelereng? Nah, orang bisa mengartikannya beda-beda. Jadi, tulislah judulnya. Ini tentang warna kesukaan. Kemudian dituliskan juga keterangan di sebelah sini. Ini adalah banyak siswa. Karena bisa aja ini misalkan banyak pita, banyak kelereng, bisa aja kan ya. Jadi ya biar jelas. Jadi ketika orang baca, oh ini ternyata
tentang siswa gitu. Lalu di sini juga ditulis keterangannya warna kesukaan. Sampai sini oke ya. Nah, karena tadi di tabel yang sebelumnya kita sudah buat, kan kita hanya punya angka 4 dan angka 6 di frekuensinya tadi. Coba Miss mundur dulu ya. Nah ini, hanya ada angka 4 dan angka 6. Miss gimana kalau angkanya beda? Macam-macam? Ya sama, lakukan hal yang sama. Jangan lupa tadi ini sudah. Nah sekarang hanya ada angka 4 dan ada angka 6. Kamu tariklah garis. Ini tujuannya untuk membantu kamu nanti ketika bikin batangnya. Jadi tarik garis lurus, harus lurus ya biar rapi. Angka 4, angka 6. Garis mendatar di angka 4 dan angka 6. Nah kalau sudah, tadi kan kita tahu ya merah itu ada berapa siswa. Nah kita bikinlah batangnya. Yang kuning ada berapa siswa? Kita bikin batangnya. Yang hijau berapa siswa? Nah itu kita bisa lihat di tabel kan tadi. Bikinlah batangnya. Lalu yang biru, nah bikinlah batangnya. Oke ya. Nah yang Miss mau ingatkan di sini adalah ketika kamu menuliskan angka, jangan 0 langsung misalkan di sini 10. Habis 10 terus kamu 12. Habis 12 23 misalkan gitu. Lalu di sini 34. Itu kan tidak jedanya itu tidak sama. Nah, tidak boleh. Jadi jedanya harus sama. Misalkan kalau kamu mau mulai dari sini 0, lalu 50, 100, 150, 200, 250, 300 itu boleh. Karena intervalnya itu 50, 50, 50. Itu boleh. Nah, atau misalnya dari 0 langsung 30, 60, 90, 120 itu boleh. Jadi tidak boleh kalau ngacak, itu nggak boleh. Jelas ya? Nah, lalu ukuran batangnya juga harus sama lebarnya. Jangan yang satu segede gini, tapi yang ini kurus sekali, kecil sekali. Itu jangan. Nanti dilihatnya juga nggak enak. Jadi buatlah ukuran batangnya juga sama. Gunakan penggaris. Kamu ukur, oh saya ini panjangnya ini lebarnya mau 1 cm. Oh ya sudah, berarti ini juga 1 cm, yang ini juga 1 cm, yang ini juga 1 cm. Begitu ya. Seperti itu bagaimana cara kita menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Sudah, sampai situ materi kita. Semoga yang Miss jelaskan pada kesempatan ini bisa kalian mengerti. Dan kalau kalian mau mencoba, apakah kalian mengerti apa tidak, kalian boleh mengerjakan latihan yang ada di buku cetak kamu. Langsung kerjakan di buku cetaknya saja. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan, kalian juga sudah punya kontaknya Miss, silahkan kalian boleh tanya sama Miss. Miss akan sangat senang sekali untuk membantu dan menjelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.